Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kita ketemu lagi pada pembelajaran tematik, yaitu tema 7 subtema 1 tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Berbicara tentang teknologi pangan, kita sebagai manusia pasti membutuhkan makanan. Untuk apa makanan itu? Makanan yaitu untuk hidup dan beraktivitas dalam sehari-hari. Sedangkan makanan atau bahan makanan itu ada yang berasal dari tumbuhan dan ada juga yang berasal dari hewan. Selain itu, ada bahan makanan yang dapat dimakan langsung, ada juga makanan yang harus diolah terlebih dahulu. Contoh makanan yang bisa dimakan langsung yaitu seperti buah-buahan, ada buah duren, ada buah jeruk, ada buah apel dan sebagainya. Selain itu juga sayuran juga bisa dimakan secara langsung. Sedangkan makanan yang harus diolah dulu contohnya adalah roti, kemudian nugget tempe, sosis, dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mengolah makanan diperlukanlah sebuah teknologi. Teknologi mengalami perkembangan dari waktu-waktu, sehingga jenis makanan olahan pun mengalami perkembangan. Nah, sekarang apa sih teknologi pangan itu? Teknologi pangan adalah suatu teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan, khususnya setelah panen atau pasca panen, untuk memperoleh manfaat yang seoptimal mungkin, yang sebesar-besarnya, dan dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan yang diolah tersebut. Dalam teknologi pangan yang dipelajari itu banyak sekali. Di antaranya yaitu tentang pemrosesan sebuah makanan, kemudian pengawetan, pengemasan makanan tersebut, kemudian dipelajari juga tentang penyimpanan dan masih banyak yang lainnya. Berikut ini contoh teknologi pangan, yaitu mengolah susu sapi menjadi susu murni dengan beberapa tahap seperti pemrosesan, kemudian pengawetan, pengemasan, dan penyimpanannya seperti apa. Yuk kita saksikan. Ikut Unyil yuk ke peternakan sapi. Selain memberi makan, kita juga bisa melihat pemerahan susu sapinya loh. Come on. Sejak zaman penjajahan Belanda, Pengalengan sudah dikenal sebagai peternakan sapi yang dikelola oleh perusahaan Belanda, teman. Namun di masa pendudukan Jepang, perusahaan tersebut dihancurkan sehingga sapinya dipelihara oleh penduduk sekitar sebagai usaha keluarga. Wih, ini dia sapi impor jenis unggulnya, teman. Sapi jenis ini mempunyai produksi susu yang lebih banyak. Kita beri makan sapinya dulu yuk. Pakan yang diberikan berupa hijauan, yaitu rumput gajah, kebun jagung, dan alfalfa. Hijauan diberikan harus dalam keadaan segar ya. Yang banyak ya makannya, biar cepat gemuk. Lanjut, saatnya memerah susu nih teman. Proses pemerahan susu dilakukan dengan menggunakan mesin, disebut milking parlor. Pipa yang digunakan untuk menyedot susu berhubungan langsung dengan pendingin, lalu berlanjut ke tangki penyimpanan sementara. Susu yang disimpan sudah dalam keadaan dingin dan tidak tersentuh tangan, sehingga higienis dan kontaminasi mikroba dapat diminimalkan. Kita lihat yuk bagaimana proses pembuatan susu di pabrik. Susu yang datang harus dicek terlebih dahulu di lab untuk diukur jumlah mikrobanya dengan alat ini nih. Lulus tes mikroba, baru deh lanjut ke proses ultra high temperature, yakni salah satu metode untuk mengawetkan susu tanpa bahan pengawet yang juga dapat menjadikan susunya siap minum di dalam kemasan.
Pemanasannya berada di suhu 140 derajat Celcius. Dan di mesin mixing ini, susu yang sudah melalui proses UHT akan dicampur dengan berbagai rasa yang kamu suka, seperti coklat atau stroberi. Belum selesai nih, sudah melalui proses pencampuran. Baru kita akan uji kualitas kandungan gizinya sekali lagi di laboratorium. Setelah uji kandungan gizi dan vitaminnya, baru deh siap ke proses pengisian. Cepet banget ya, banyak lagi susunya. Wah, jadi haus nih Unyil. Sip, siap packing dan siap minum. Pabrik ini setiap jamnya mampu memproduksi 24.000 karton per jam dan beroperasi selama 24 jam non-stop. Wih. Sekarang kita lanjut pada gambar dekoratif. Apa sih gambar dekoratif itu? Gambar dekoratif adalah gambar yang bercorak dekor atau dipakai untuk menghias. Ragamnya gambar dekoratif itu banyak sekali. Dan gambar dekoratif itu seringkali merupakan bentuk dari tumbuhan, hewan, manusia yang digayakan agar lebih indah. Contoh gambar dekoratif dalam kehidupan sehari-hari bisa kita jumpai pada yang pertama itu kartu undangan, kartu lebaran, atau juga bisa kalian temui pada kartu ulang tahun seperti gambar di bawah ini. Yang kedua yaitu pada hiasan gerabah atau pada keramik seperti di rumah kalian, bisa dilihat kan? Yang ketiga adalah pada hiasan bordir atau sulaman pada baju atau kerudung ibu-ibu kita. Selanjutnya bisa kita jumpai juga pada motif batik yang seperti kalian punya atau yang dipakai sama bapak atau ibu guru. Yang terakhir bisa kita jumpai pada bingkai gambar yang ada dinding. Bisa dinding sekolah, nanti dinding di rumah kamu. Coba nanti kamu lihat apakah di situ ada motif dekoratifnya. Nah, dari sini kalian sudah tahu kan, gambaran motif dekoratif itu luas sekali, bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita, di rumah kita, di sebelah kita. Jadi kita berlatih untuk membuat gambar dekoratif sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Kita ketemu lagi pada video-video yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.